Shalom, selamat pagi. Yang satu ringgit itu adalah kotak itu. Yang beli punya itu memang mungkin lebih daripada satu ringgit. Ya, terima kasih karena informasi daripada PDBU yang akan mengadakan retreat mereka. Retreat ini merupakan satu kesempatan bagi kita, baik ibu-ibu maupun siapa yang membuatkan retreat untuk mengadakan satu persekutuan khas, satu fellowship di mana kita boleh bebas bercerita, mengadakan soal jawab, dan dalam retreat seperti itu juga kita banyak mengambil masa berdoa. Berdoa itu yang sangat penting, jadi seperti mana yang pernah kita adakan di Prapon bulan yang lalu, dan itu merupakan kesempatan kita mengadakan fellowship bersama. Dan kadang-kadang ada pertanyaan, kita boleh bincang bersama, kita boleh mengadakan jawaban atau memberi jawaban, karena itu satu program di mana kita saling mendorong satu dengan lain. Jadi dimohon supaya beliau ambil kesempatan ini, karena tidak selalu satu tahun baru satu kali satu tahun. Begitu juga retreat umum. Retreat umum sudah berlalu, jadi setiap tahun ada retreat seperti itu, dan itu merupakan satu kesempatan kita bersama. Pagi ini kita masih belajar tentang topik yang penting berkenaan dengan damai sejahtera, karena ini merupakan keperluan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk memuji menyembah Engkau dalam rumah-Mu. Kami sudah sama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan, memberi persembahan kami. Ini merupakan satu luahan kasih kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah yang kami muliakan melalui kehidupan kami, melalui pujian penyembahan dan apapun yang kami lakukan pada pagi ini. Tuhan, tibalah masanya kami mau belajar firman-Mu, karena firman-Mu adalah firman yang hidup, yang penuh dengan kuasa, yang dipimpin, dikuasai, diurapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami semua rindu untuk mengenal firman-Mu, dan kami mau dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, damai sejahtera ini merupakan pemberian Tuhan. Apabila kita percaya padanya, sebenarnya itu adalah satu pemberian cuma-cuma dalam hidup kita, karena Roh Kudus sudah diberikan, maka suasana damai sejahtera itu pasti terjadi. Jadi kita belajar satu teks firman Tuhan pada pagi ini, yang daripada Roma 5:1-5. Walaupun damai sejahtera itu diberi, tetapi kita perlu menggunakan damai itu dengan hikmat dan kekuatan Tuhan. Roma 5:1-5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita, kita hidup dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. 4. Di dalam ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Seperti mana yang saya katakan tadi, damai sejahtera itu adalah pemberian Tuhan ataupun anugerah Tuhan kepada semua orang percaya. Dana surga te alam genapkui, damai surga ada dalam hatiku. Jadi sebenarnya ini merupakan sesuatu yang sudah biasa terjadi dalam kehidupan kita orang percaya.
Karena apabila kita percaya, Roh Kudus akan diberikan memeteraikan kita orang percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang perlu kita jaga? Apa yang kita perlu lakukan supaya damai sejahtera itu senantiasa kita alami? Ini perlu ada respon daripada kita. Memang sudah diberikan, damai itu sudah diberikan, tetapi apa respon kita supaya itu senantiasa kita alami? Ini yang kita perlu belajar hari ini, supaya suasana itu perlu senantiasa. Karena damai sejahtera itu adalah tanda Tuhan menyertai kita, kuasa penghiburan daripada Tuhan. Ini yang kita perlu lakukan, yaitu ada prinsip kita, ada prinsip kita dalam damai sejahtera Tuhan. Seperti mana kamu diberikan kepercayaan untuk bekerja di satu tempat, ataupun diberi tugas dalam satu bahagian. Contohnya kamu diberi pekerjaan untuk menjaga orang di dalam satu kontrak yang besar, ataupun kontrak yang kecil pun begitulah. Waktu kamu diberi tugas itu memang ada prinsip, ada ketetapan, ada pegangan, ada sesuatu yang kamu perlu lakukan dengan setia. Apabila kamu melakukan prinsip itu, ketetapan itu dengan setia, maka kamu akan dapat menjalankan tugas itu dengan baik sampai selesai. Demikian juga kita mengalami damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu memang sudah diberikan, memang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup dan hati kita. Tetapi apa prinsip kita untuk mempertahankan, ini penting, untuk mempertahankan supaya damai sejahtera itu senantiasa kita alami. Kita perlu alami damai sejahtera Tuhan itu setiap hari, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi pagi ini saya mau kita membawa firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, supaya kita tahu mempertahankan suasana damai itu dalam hidup kita. Kadang-kadang ada orang Kristen tidak mengalami damai itu karena dia sudah lupa prinsip dia, sudah lupa apa yang perlu dia lakukan. Bukan kegagalan Tuhan, tetapi kegagalan orang Kristen itu. Tuhan tidak pernah gagal, amin. Tuhan tidak pernah gagal memberi damai itu, saudara. Tuhan tidak pernah gagal. Tetapi kegagalan itu biasanya datang daripada manusia. Seperti mana Tuhan memberi kepercayaan pada Adam dan Hawa di Taman Eden. Semuanya sudah lengkap, baik dan sempurna. Tetapi ada kegagalan terjadi. Mereka melawan perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, damai sejahtera Tuhan ini sudah Tuhan janjikan, Tuhan sudah berikan. Jangan pernah gagal. Kita tidak boleh melawan perintah Tuhan ataupun limpas keluar daripada jalur firman Tuhan supaya damai itu senantiasa kita alami. Penting sekali kita belajar prinsip ini. Ada 4, harus kita fokus dengan 4 perkara ini. Sangat penting. Kalau kita semua fokus dengan 4 perkara ini, saya sangat percaya damai sejahtera itu senantiasa kita alami. Mari kita belajar. Apa 4 itu? Yang pertama hidup dalam damai sejahtera. Dia sudah berikan, tapi kita perlu hidup di dalam dia. Ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ini detik pertama kita mengalami damai itu, saudara. Kita beriman. Iman kita timbul dalam hati kita, percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kuasa damai itu datang karena ada iman. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah kamu pernah punya iman ini? Ini langkah yang pertama. Kalau langkah yang pertama ini belum terjadi, tidak mungkin damai itu terjadi, saudara. Perlu terminah ke Tuhan Yesus. Ore denak Tuhan tinayal kedaptar. Kalau belum ada iman, tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin kita akan mengalami apa yang daripada Tuhan kalau belum ada iman. Jadi ini langkah yang pertama perlu ada. Kita perlu ada iman. Hidup
kita yang dibenarkan karena iman. Dalam Roma 10:9-10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Ini langkah pertama perlu kita lakukan. Perlu ada langkah iman. Baru kita mengalami Tuhan. Kalau tidak ada langkah iman, sampai bila pun kita tidak akan mengalami Tuhan. Termasuklah damai sejahtera itu, saudara. Bangsa Israel merupakan bangsa yang sebenarnya tidak layak, tetapi Tuhanlah yang melayakkan mereka. Dia mempunyai keputusan supaya mereka dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Banyak kali mereka memberontak, tetapi Tuhan teguhkan iman mereka. Tuhan pulihkan supaya mereka melihat Tuhan. Kegagalan orang Israel itu terlalu banyak, tetapi Tuhan penuh dengan kasih selalu menyadarkan mereka supaya mereka tetap melihat Tuhan, mempercayakan Tuhan. Apabila mereka melihat Tuhan, barulah mereka mengalami Tuhan. Langkah pertama ini perlu kita alami. Apabila kita pernah percaya dan mengakui Yesus adalah Tuhan, kita perlu ingat langkah pertama itu. Kadang-kadang kita mungkin seperti orang Israel, menyimpang. Kadang-kadang kita seperti orang Israel, tidak ingat Tuhan lagi. Tetapi apabila Roh Kudus mengingatkan kita akan pengakuan kita, barulah kita boleh mengalami Tuhan. Damai sejahtera akan kita alami. Kalau kita melihat silsilah Tuhan Yesus, ada beberapa yang saya catat di sana, orang yang tidak layak sebenarnya. Tersenarai di sana nama Obed dari Rut. Rut adalah orang Moab, bukan orang umat pilihan. Tetapi kenapa Obed ditulis di sana dari Rut lagi? Obed dari Rut. Dan ditulis lagi Salomo dari istri Uria. Kita semua melihat dan pernah mendengar peristiwa bagaimana Daud mengambil istri Uria. Jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, tetapi oleh karena Daud bertobat dipulihkan. Disenaraikan dalam silsilah Tuhan sebagai satu bukti bahwa apapun yang pernah kita lalui, apapun yang pernah kita lakukan bertentangan dengan Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi apabila ada di dalam hati kita percaya kepada Tuhan, kita diterima sebagai anaknya. Amin. Ini yang artinya yang saya sengaja tulis karena mengingatkan diri kita sendiri, diri saya dan diri kita semua. Kita semuanya tidak layak sebenarnya, termasuk saya tidak layak. Tetapi apabila timbul dalam hati kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tetap diangkat menjadi anak Tuhan dan akan mengalami Tuhan. Amin. Tetap mengalami Tuhan. Oleh itu jangan lihat ke belakang lagi, lihatlah ke depan. Apabila kita melihat Tuhan, senantiasa melihat Tuhan yang telah menyelamatkan kita, seperti Roma 10:9-10, barulah kita senantiasa mengalami damai, mengalami Tuhan itu, saudara. Jangan lupa langkah pertama ini. Kita yang dibenarkan karena iman, bukan karena kelayakan kita. Kalau kita ikut kelayakan, tidak ada satupun yang layak, termasuk saya, termasuk Presiden SMB, termasuk pendeta-pendeta dimanapun. Tidak ada yang layak, saudara. Semua kita tidak layak. Tetapi yang melayakkan kita adalah iman kita pada Tuhan Yesus. Amin. Iman kita pada Tuhan Yesus, itulah yang melayakkan kita semua. Kita harus pegang itu. Kita harus setia kepada langkah pertama itu. Yang kedua, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini adalah karena langkah pertama sudah terjadi, maka perdamaian antara kita dengan Tuhan Allah itu terjadi, saudara. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita semua dengan dirinya yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu pada kami. Puji Tuhan. Ini yang membanggakan kita karena kita sudah didamaikan dengan Tuhan Allah melalui iman kita pada Yesus. Hanya melalui iman kita pada Yesus, itulah satu
kelayakan yang kita sudah dapat, sehingga kita diperdamaikan. Arti diperdamaikan itu sebenarnya kita semua ini layak dihukum, patut dihukum sebenarnya, termasuk saya. Patut dihukum kita semua ini, termasuk saya pagi ini. Tetapi oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, iman kita kepada Tuhan Yesus, maka surat hutang ataupun surat hukuman itu tidak ada lagi. Kita dibebaskan, kita dilepaskan, kita dimerdekakan. Hubungan kita dengan Tuhan Allah sudah pulih kembali. Mulai daripada Taman Eden, hubungan manusia pernah dirosakkan oleh perbuatan manusia sendiri, perbuatan Hawa dan Adam, dan juga perbuatan kita sendiri kan. Tetapi puji Tuhan, oleh karena kita ada iman, ada percaya pada Tuhan Yesus, itulah yang membuat kita dikembalikan menjadi anak-anak. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kita harus nyanyikan itu setiap hari, mengistiharkan bahwa kita bukan lagi yang jauh daripada Tuhan, tapi kita adalah anak Tuhan. Amin. Anak Tuhan oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti Saulus juga hamba Tuhan yang luar biasa, tetapi pada mulanya dia adalah jahat seperti kita juga. Sama. Saulus ataupun Paulus itu juga adalah orang yang jauh daripada Tuhan, menentang orang yang percaya pada Yesus. Tetapi apabila dia sudah kenal Yesus, dia betul-betul ikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Ini yang Tuhan mau. Kita hidup di dalam damai itu, jangan kita lari lagi. Jangan kita mendukakan hati Tuhan lagi. Jangan kita hidup di dalam hidup yang lama lagi. Kita harus hidup dalam damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan. Dari sanalah kita mengalami suasana damai itu setiap hari. Ini prinsip yang pertama. Kita harus pertahankan hidup di dalam suasana damai yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana? Karena kita sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus berjuang. Saya berjuang, kamu pun berjuang. Tidak ada satupun yang duduk diam. Jadi pegang prinsip yang pertama ini. Kita harus pertahankan. Karena kita sudah merdeka. Karena kita sudah menjadi anak Tuhan. Kita sudah menjadi orang yang layak menerima janji-janji Tuhan, termasuk damai sejahtera itu. Kita harus hidup dalam damai sejahtera itu. Jangan melukakan hati Tuhan lagi dengan kehidupan kita seterusnya, saudara. Yang kedua apa prinsip kita? Prinsip kita adalah percaya pada kasih karunia Tuhan itu. Ayat 2, kita harus percaya. Oleh Dia, oleh Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Sebagai orang-orang Kristen, orang percaya, kita harus percaya kasih karunia Tuhan itu tidak pernah habis. Kasih karunia itu adalah apa yang Tuhan berikan. Saya mau menjelaskan tentang kasih karunia itu. Kasih karunia itu adalah apa yang Tuhan berikan pada kita, tidak pernah habis. Oleh Dia kita yang juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Ibrani 4 ayat 14 sampai 2 ayat. Ibrani 4 14 sampai dan 16. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia yang kita, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kasih karunia Tuhan itu tidak pernah habis. Hari ini ada, besok ada, selama kita hidup kasih karunia itu ada. Oleh itu kita harus percaya. Kita perlu nginah keterangan Tuhan ini. Amin. Kasih karunia ini hendak keterangan Tuhan. Minta. Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak pernah kurang, saudara. Jadi itu sebabnya kita selalu menyembah Tuhan. Ku sembah Kau,
ya Allahku. Prinsip yang kedua yang perlu kita pegang adalah kita percaya pada apa yang Tuhan berikan, kasih karunia. Puji Tuhanlah karena kita punya nama gereja ini luar biasa, kasih karunia. Supaya kita ingat apa yang Tuhan berikan. Mulai daripada kita percaya sampai selama-lamanya kita ikut Tuhan, tidak ada yang kurang daripada Tuhan. Tuhan akan tetap beri kepada kita. Amin. Tuhan mampu beri, Tuhan akan selalu beri apa yang kita perlukan. Saya pernah pergi ke Korea 2013 bersama dengan tim pasta-pasta pergi ke sana. Kami hanya tanggung-tambang dari Malaysia ke sana, itu pun setengah harga, dan kami berjalan di sana. Gereja semua tanggung. 12 hari ke 13 hari kami berjalan. Kami pernah pergi ke satu tempat kubur missionary. Missionary itu banyak missionary sebenarnya dibunuh di Korea. Dan di Korea juga ada sejarahnya 40 tahun mereka dijajah oleh Jepun. Malaysia 3 tahun lebih ataupun 4 tahun kita pernah dijajah oleh Jepun. Itulah ada orang kampung saya pernah makan Jepun. Karena geram dengan Jepun, ada juga orang kampung saya ini ceritalah, saya tidak tahu benar atau tidak. Mereka terlalu geram dengan Jepun, mereka makan Jepun juga. Ada juga Jepun mereka kena tembak. Ini cerita orang kampung saya. Betul ataupun tidak itu saya tidak tahu lah, itu mereka tanggung sendiri. Tapi saya dengar cerita tuh mereka pernah makan Jepun. Karena Jepun itu terlalu ganas, terlalu jahat. Tetapi Korea 40 tahun. Cuma bayangkan, 40 tahun mereka dijajah, diperbudakkan oleh orang Jepun. Tetapi iman mereka tidak pernah mati. Iman mereka kepada Tuhan Yesus tetap kekal. Kita melihat orang Kristen yang banyak di dunia ini, bukan Jepun, itu Korea Selatan itu juga termasuk orang percaya yang paling banyak. Gereja-gereja mereka pun megah-megah. Saya pernah pergi beberapa gereja, gunung doa mereka. Saya mau cerita seperti ini karena apabila kita tetap percaya pada kasih karunia, apapun penderitaan, kesusahan yang kita alami di bumi ini, tidak pernah menggagalkan pemberian Tuhan, tidak pernah menggagalkan pertolongan Tuhan. Amin. Tidak pernah menggagalkan pertolongan Tuhan. Percaya saja kasih karunia Tuhan itu. Saya saksikan 40 tahun ini di mana iman tidak pernah gagal, di mana Tuhan tidak pernah gagal menolong orang Kristen sampai hari ini. Gereja-gereja yang megah-megah juga ada di Korea sampai hari ini. Walaupun mereka pernah ditekan, diperbudakkan oleh Jepun 40 tahun, tidak ada rasa itu, tidak ada kuasa dunia yang mau meruntuhkan iman Kristen, tidak ada. Jadi ini menguatkan kita semua. Kita harus memandang kepada Yesus yang boleh dan senantiasa mampu memberi kasih karunia, memberi pertolongan untuk kita. Saya tidak tahu apa yang kita perlukan, tapi Tuhan sangat tahu. Berdoa saja saudara, berdoa saja Bapak Ibu, berdoa saja. Tuhan tidak pernah gagal memberi apa yang kita perlukan. Sebabnya kita perlu pertahankan. Yang kedua, kenapa kita perlu percaya kepada kasih karunia itu? Karena dalam kasih karunia kita berdiri dalam megah dan dalam pengharapan dan kemuliaan Allah. Jadi ini juga yang perlu kita lakukan, walaupun kita percaya kepada kasih karunia itu, kita perlu juga hidup seperti Dia yang memberikan kasih karunia itu. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya, itu adalah Tuhan, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Jadi untuk mempertahankan kasih karunia terus berjalan dalam kehidupan kita, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Harus ada respon yang baik daripada kita. Tuhan memang memberi yang baik. Kita juga harus menyatakan kebaikan hati kita kepada Tuhan. Amin. Kita harus juga menjaga hati Tuhan kita yang selalu memberi pertolongan untuk kita. Karena kita tahu Tuhan memberi yang baik, kita juga harus mempersembahkan hidup yang baik di hadapan Tuhan. Walaupun manusia tidak tahu, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan mengenal usaha kita mempertahankan hidup kita yang kudus, yang suci di hadapan Tuhan. Seperti mana Yosua dan Kaleb.
bersama dengan 10 lagi orang pengintai pergi ke tanah Kanaan. Balik mereka, jawaban tidak sama. 10 orang katakan tidak mungkin kita pergi ke sana. Tetapi Yosua dan Kaleb tetap menjaga kekudusan mereka di depan Tuhan. Tetap percaya Tuhan boleh membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Ini yang kita perlu tiru. Apapun tantangan yang kita lihat di depan, tetapi kita percaya Tuhan boleh membawa kita maju seperti Yosua dan Kaleb. 10 orang itu katakan tidak mungkin kita masuk tanah Kanaan. Orang di sana kuat dan tembok mereka tegak. Kata 10 orang, tetapi Yosua dan Kaleb mempunyai iman yang luar biasa tetap kepada Tuhan Allah kita. Ini yang perlu kita perjuangkan. Kita perlu menjaga iman dan kasih kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah gagal memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Kasih karunia itu tetap terjadi. Asalkan kita menjaga image kita, menjaga iman kita, menjaga kasih kita di hadapan Tuhan. Stefanus juga sama. Stefanus walaupun dia mengalami penderitaan yang luar biasa sampai dia mati, dia tetap memuliakan nama Tuhan. Saya melihat Tuhan, kata dia. Saya melihat Tuhan dan dia berdoa pengampunan untuk orang yang membunuh dia. Ini bukan kehebatan Stefanus, tetapi kehebatan Tuhan yang menyertai Stefanus. Amin. Kita memang tidak hebat. Saya pun tidak hebat, kamu pun tidak hebat, saudara. Tetapi kita akan menjadi hebat, kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi dasar kalau Tuhan yang kita sembah itu tetap kita muliakan melalui hidup kita. Amin. Ini rahasia Stefanus. Stefanus itu manusia biasa seperti kita. Yosua dan Kaleb itu manusia biasa seperti kita, saudara. Mereka bukan dari surga. Yosua dan Kaleb dan Stefanus bukan orang dari surga, saudara. Mereka adalah manusia biasa di bumi ini seperti kita. Tetapi kekuatan mereka daripada Tuhan. Amin. Kekuatan kita juga harus daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita tidak akan melukakan hati Tuhan. Kasih karunia itu tetap terjadi. Yang ketiga, bagaimana kita boleh menjaga prinsip kita dalam kasih karunia, dalam damai sejahtera Tuhan. Prinsip dalam damai sejahtera, menjaga quality kita dalam damai sejahtera Tuhan. Ini yang ketiga, bertahan dalam kesengsaraan. Kita memang tidak dapat, tetapi Tuhanlah yang memberi kita kemampuan. 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kita perlu ikut proses inilah, melalui proses. Ini proses yang Tuhan mau kita lalui. Bukan Paulus ciptakan. Ini Tuhan mau nyatakan melalui Paulus supaya kita melalui proses ini. Semua kita dari dulu Paulus mereka, rasul-rasul, orang-orang zaman mula-mula sampai hari ini, kita perlu melalui semuanya. Bertahan dalam kesengsaraan. Kita harus sebut dalam hati kita, saya harus bertahan dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan ini merangkumi banyak perkara, kesusahan, kesulitan, cabaran dan juga pergumulan kita. Itu termasuklah kesengsaraan. Tetapi kita harus bertahan. Bukan bertahan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi bertahan dengan kekuatan hikmat Tuhan. Amin. Bertahan dengan hikmat dan kekuatan Tuhan. Yang pertama, bermegah dalam kesengsaraan kita. Walaupun apapun yang kita hadapi, kita harus bertahan. Minggu ini saya minggu lalu saya ada masalah gigi geraham saya atas sebelah kiri. Tiba-tiba satu malam tidak dapat tidur. Itu pengalaman saya minggu lalu dan saya pergi ke klinik hari Senin dari luar kan. Tidur susah. Berdoa pun kata-kata pun salah karena sakit gigi. Tekada dan sembahyang berbawin perangkat. Ini satu penderitaan juga, kesengsaraan. Tetapi puji Tuhan, walaupun kita diizinkan Tuhan dalam satu jalur seperti itu, kita tetap percaya Tuhan boleh tolong kita. Amin. Jadi saya sudah lalui
Dan pernah juga saya ceritakan waktu saya melalui kesusahan, sesudah derma darah. Dan 2 kali ini kesilapan saya sendiri. Kesilapan saya sendiri yang pertama saya mau kira tidak ada nafas lah. Ini pernah 2 kali. Karena sebelum saya pergi derma darah saya bakam isap darah karena belakang saya terlalu sakit. Jadi saya pergi urut-urut. Kalau kamu mau bagus betul-betul, kamu harus buang darah sedikit, kata mereka. Tidak banyak juga. Betul gak? Betul. Jadi saya tidak ingat ada teman saya mau derma darah minggu yang sesudah itulah. Saya ambil sedikit, tidak banyak juga. Jadi saya tidak ingat bahwa minggu seterusnya saya pergi derma darah. Saya derma darah dan berapa hari, 1 minggu lebih kurang lebih begitu, saya sudah syab darah di belakang saya. Dan pulang, ini semua anak dan istri ada di rumah tempat kami dulu. Tiba-tiba saya mau peng begini, dan mereka pun heran. Dan sempat juga saya macam tidak tahu apa-apa, blackout dalam beberapa detik. Mereka pun goyang. Waktu itu masih ada mendiang katolikan dan maghrib ini, tolong telepon katolikan. Saya terus bangun. Kenapa disebut katolikan? Saya sadar kenapa. Jadi kenapa kamu? Mereka bangun. Itu yang pertama. Saya pernah blackout. Yang kedua, kesilapan saya juga. Saya pergi derma darah, sebelah sini berkambel hampir penuh, tapi belum lagi penuh. Kenapa kebuminya darah ini tidak mengalir? Sudah mau penuh tapi berhenti sudah. Kamu mau sebelah lagi, kata mereka. Sebab waktu itu memang cerdas lah. Boleh saya berkambel. 1 pint lebih berkambel waktu itu, 1 pint lebih. Sebenarnya itu di luar yang patutlah, di luar yang tidak, yang sepatutnya. Saya derma 1 pint. Sebenarnya 1 pint saja orang perlu derma. Tapi saya lebih derma darah waktu itu. Jadi saya sudah derma, memang nampak sehat, memang tidak ada apa-apa rasanya, tapi belum sampai. Waktu itu ada mereka ini pesta Nikolas, mereka buat apa tuh? Buat tamu. Tapi kami ada tiket, mau tidak pergi, salah juga. Ada juga jemaat bagi kami kupon, tapi pergi. Waktu itu saya pun pernah penglah di US bandar. Jalan-jalan ini pengalaman magres, dorong saya pakai kereta roda tuh 2 kali. Kesusahan yang pernah saya alami karena kesilapan saya tidak jaga waktu derma darah. 1 pint lebih saya pernah derma, dan saya sebenarnya kalau saya rehat tidak ada masalah, tapi saya pergi tamu lagi, pergi jalan-jalan lagi, itu yang masalah dia. Kalau terus rehat mungkin tidak ada apa-apa. Jadi kesusahan kamu mungkin saya tidak tahu, tetapi Tuhan masih memberi peluang. Tuhan masih memberi peluang. Itu sebabnya dalam apapun kesusahan kita harus percaya Tuhan menyertai kita. Itulah Ayub katakan kepada istrinya dalam Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Karena istrinya mencadang, kutuklah Tuhan Allah supaya kamu mati, kata istrinya. Tetapi Ayub katakan, kamu berkata seperti perempuan gila. Karena Ayub tetap percaya Tuhan boleh menyembuhkan dia. Amin. Demikian juga kita. Walaupun kita ada masanya kita mengalami kesengsaraan, mungkin tidak sama dengan saya, mungkin tidak sama dengan yang dia, tetapi yang pasti Tuhan akan mampu, Tuhan tetap mampu memberi pemulihan, kesembuhan seperti Ayub. Di ujung kehidupannya Tuhan memulihkan dia. Di ujung kehidupan saya Tuhan masih memberi peluang. Demikian juga yang lain. Yang kita perlu lakukan, kita harus bertahan dalam kesengsaraan kita. Katakan kepada diri kita sendiri, bertahan dalam kesengsaraan. Karena tidak ada pun kesengsaraan yang boleh menggagalkan Tuhan menolong kita. Tidak ada satupun kesengsaraan kita di bumi ini, apapun jenisnya, tidak akan menggagalkan Tuhan. Yang kedua, apabila kita bertekun dalam kesengsaraan kita, maka kita ada tahan uji.
Itulah Paulus katakan dalam Filipi 4, 12 sampai 13. Aku tahu apa itu. Aku tahu apa itu kekurangan dan apa itu. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutaku. Ini yang selalu disebut dulu oleh beberapa orang. Tetapi kita harus lihat dari ayat yang sebelumnya itu. Segala perkara dapat memang kita tanggung dalam Yesus. Tetapi kita harus lihat di atas sana, ada pengalaman-pengalaman yang perlu kita lalui, kekurangan dan semacamnya. Paulus katakan tidak ada yang merupakan asing bagiku atau rahasia bagiku, semuanya telah kulalui. Sama juga dengan kita. Apabila kita mau tahan uji, kita harus setia dalam kesengsaraan kita. Kita harus percaya Tuhan boleh menolong kita dalam kesengsaraan kita. Sehingga pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui itu menjadi kekuatan kita. Sehingga akhirnya kita menjadi tahan uji. Amin. Kita tidak mungkin tahan uji kalau kita belum ada pengalaman saudara. Pengalaman menderita, pengalaman kelaparan, pengalaman-pengalaman yang mendewasakan kita. Kita punya orang di kampung dulu, ada pengalaman juga kelaparan dulu. Waktu saya dengar cerita bapak dan juga orang tua dulu, memang ada masanya. Tidak semestinya kita punya ladang semua ada hasilnya. Kadang-kadang tidak ada hasil. Lihat ya, perintah ada kayak apa? Biusilah Tuhan menolong kita. Ada juga cara Tuhan menolong kita. Kita diberi hikmat untuk tanam ubi. Kita makan ubi saja. Jadi kalau kita ingat pengalaman orang tua kita dulu, memang banyak yang menyusahkan. Memang banyak yang tidak ada harapan. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita, orang-orang percaya. Amin. Dari pengalaman-pengalaman yang beginilah Tuhan mendewasakan kita. Jangan takut, bertahan saja dalam kesengsaraan. Yang keempat, yang terakhir pada hari ini. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Dalam hanya kita setia menempuh apapun tantangan-tantangan kehidupan ini, kita percaya pengharapan daripada Tuhan itu tidak mengecewakan, tapi dia adalah pengharapan yang kekal. Yang kekal. Kenapa dia kekal? Kenapa dia pasti? Karena Tuhan kita setia. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Yang membuat kita percaya pengharapan daripada Tuhan itu adalah pengharapan yang kekal. Karena Tuhan yang memberi pengharapan, yang menjanjikan pengharapan itu adalah Tuhan yang setia. Alam amhadau te janjina, alam amhadau te dahulna adalah tak setia. Tuhan tidak pernah lupa firman-Nya. Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Tuhan tidak pernah lupa anaknya. Kita adalah anak Tuhan. Dia tidak lupa kita. Dia tidak lupa kita sebagai anaknya. Amin. Kita harus akui Tuhan tidak pernah lupa kita. Itu sebabnya kita percaya pengharapan daripada Tuhan itu kekal. Pengalaman Musa membawa orang Israel keluar daripada Mesir. Kalau kita membaca Keluaran 12:42, ini pengalaman Musa dan ditulis oleh Musa sendiri. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Dia melukiskan bagaimana Tuhan begitu berusaha, begitu setia, begitu adil, dan begitu taat memimpin mereka keluar. Dia tidak pernah bohong dengan janjinya. Dia mau membawa mereka ke tanah Kanaan, memang dia melakukan janjinya itu. Tetapi yang membuat mereka lambat untuk mengalami janji Tuhan adalah diri orang Israel sendiri. Seperti 12 orang pergi mengintai itu, 10 orang lain keputusan.
10 orang lain jawaban, 2 orang tetap percaya pada Tuhan. Yang 2 orang yang tetap percaya pada Tuhan itulah yang membawa generasi baru ke tanah Kanaan. Tetapi Musa sendiri tidak. Musa hanya melihat dari gunung. Karena Musa pun memihak kepada 10 orang itu. Musa sendiri tidak masuk ke tanah Kanaan. Yang masuk ke tanah Kanaan adalah Yosua dan Kaleb, karena mereka percaya janji Tuhan itu iya dan amin. Mereka terlalu alam yang Tuhan datang dawani. Apabila kita baca firman Tuhan, apapun jenis firman Tuhan, apapun bagian firman Tuhan yang kita baca, kita harus percaya firman Tuhan itu akan terjadi. Barulah dia boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus tiru apa yang pernah dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Di hadapan memang ada tantangan. Mereka melihat orang besar di Kanaan, tembok yang tegap yang memustahilkan orang Israel masuk. Tetapi iman mereka tetap memandang Tuhan. Sama juga dari kita hari ini. Kita harus percaya Tuhan adalah setia. Tuhan tidak pernah lupa firman-Nya. Tuhan tidak pernah lupa kita sebagai anaknya. Kita harus memandang Tuhan dengan mata iman yang teguh, supaya kita melihat pengharapan itu. Yang terakhir, kasih Allah dinyatakan Roh Kudus dalam hati kita. Dia memeteraikan kita dengan rohnya. 2 Korintus 1 ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Puji Tuhan. Kita harus bangga mempunyai roh Tuhan dalam hati dan hidup kita. Setiap orang yang percaya, kita semua yang percaya, kita dimeterai dengan rohnya. Ada semua Roh Kudus dalam kita. Itulah yang perlu kita banggakan. Kita harus taat setia mendengar suara Roh Kudus dalam hati kita. Kita harus percaya dan berserah sepenuhnya. Karena roh itulah yang membuat kita senantiasa ingat janji dan pengharapan dari Tuhan. Jadi apabila kita mengakui bahwa kita sudah ditanda dengan roh Tuhan, kita harus bersatu. Karena roh di dalam kita adalah roh yang sama. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Firman yang kita miliki adalah firman yang sama. Dan kita perlu pertahankan hubungan sesamanya kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya Tuhan sedang melihat kita. Karena roh yang di dalam kita itu adalah roh yang daripada Tuhan. Jadi firman Tuhan yang kita belajar hari ini adalah mengajar kita prinsip. Perlu pegang pada prinsip itu. Kita harus hidup dalam damai sejahtera. Kita sudah diselamatkan oleh karena iman kita pada Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan lupa Yesus yang telah menyelamatkan kita. Dan kita perlu percaya kasih karunia Tuhan itu tidak pernah berakhir. Kasih karunia Tuhan itu adalah apa yang Tuhan berikan itu tidak pernah berhenti. Kita harus percaya. Dan yang seterusnya kita harus bertahan dalam kesusahan kita. Dan seterusnya kita percaya pengharapan daripada Tuhan itu kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat percaya firman-Mu itu adalah iya dan amin, benar dan hidup. Tuhan, kami bersyukur karena kami mempunyai firman-Mu yang senantiasa mendorong kami, yang senantiasa memberi semangat kepada kami. Engkau yang mempunyai firman adalah Tuhan yang hidup, yang mampu, lebih daripada mampu menolong kami semua. Kami tahu Tuhan, kami dalam kehidupan kami silih berganti kesusahan, masalah, tantangan, cabaran. Tetapi kami sangat percaya tidak ada satupun tantangan dan juga cabaran, kesusahan hidup ini yang menggagalkan Tuhan menolong kami. Tuhan tetap mampu menolong kami. Tuhan, kami lebih daripada segala masalah kami. Tuhan, angkat iman kami. Biarlah iman dan kasih kami tetap tertuju kepada Engkau Bapa. Supaya kami pegang prinsip kami dalam suasana damai sejahtera-Mu. Kami sudah dimerdekakan oleh Engkau Tuhan. Kami sudah ditebus. Kami sudah diselamatkan. Dan Tuhan, biarlah kami tetap memandang Engkau. Supaya pengharapan Tuhan itu terus nyata. Kasih karunia Tuhan terus terjadi. Kasih karunia itu adalah pemberian daripada Tuhan. Terus terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa yang kami tanggung, apa yang kami hadapi, apa yang kami hadapi hari ini. Apapun kesusahan, cabaran, tantangan, Tuhan tahu.
tetapi yang pasti Tuhan mampu menolong kami. Tuhan mampu membawa kami melalui semuanya, sehingga kami melihat kuasa Tuhan, pengharapan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa terjadi. Berkati kami semua, berkati keluarga kami, anak-anak kami yang masih kecil, yang bersekolah, yang bekerja dimanapun. Ahli keluarga kami, Tuhan tolong mereka. Mungkin ada juga ahli keluarga kami yang tidak sembuh-sembuh dalam iman mereka. Mungkin ada juga ahli keluarga kami yang belum percaya pada Engkau Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tolonglah ahli keluarga kami, dan pakai kami semua menjadi alat-Mu, menjadi terang dan garam bagi keluarga kami, bagi orang lain juga. Berkati pekerjaan kami, berkati masa depan kami, berkatilah kehidupan kami semua. Roh Kudus-Mu memimpin kami, dan terang firman-Mu mengajar kami, menolong kami, dan memimpin kami ke jalan Tuhan yang benar, sehingga kami senantiasa melihat pertolongan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, Bapa. Mungkin ada dalam ruangan ini, Bapa, ada yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam penderitaan sakit penyakit. Tuhan, Engkau tidak pernah gagal menolong kami. Tolonglah sembuhkan dengan kuasa-Mu, dan beri kami kekuatan pemulihan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Di dalam dan melalui nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jadi kami hawang ni mantayina terus bahasa bertin sidang tam dan doa penutupan. Tuhan berkati. Ya, terima kasih atas pemberitaan serta firman Tuhan yang tidak disampaikan oleh hamba-Nya. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan tadi, di mana tentang damai sejahtera. Mungkin sekali lagi lah saya melihat ada di antara kita yang baru hadir di rumah sahabat pagi ini. Mungkin ada yang belum mengisi borang keanggotaan ataupun memperbaharui keanggotaan kita. Kita ada borang untuk memperbarui keanggotaan kita dan membuat pembayaran untuk daerah bagi yang 12 tahun ke atas.